Hai Geeks, balik lagi di Bisik, Bicara Musik. Kali ini kami mau ngebahas tentang persahabatan antara Eminem dan Dr. Dre. Kita kupas tuntas mulai dari awal mereka bertemu sampai sekarang. Siapa sih yang nggak tahu sama dua orang ini? Mereka adalah duo ikonik yang karya-karyanya masih eksis sampai sekarang. Ada yang berpendapat duo ini merupakan duo rap terbaik sepanjang masa. Ada juga yang beranggapan, enggak deh, masih banyak kok duo terbaik lainnya. Dre sama Snoop Dogg, Tupac sama Snoop Dogg, dan lain-lain. Ya boleh-boleh aja sih, itu tergantung selera. Tapi semua orang pasti sepakat kalau Dre sama Eminem merupakan dua orang berpengaruh di industri musik, khususnya hip hop. Gak usah panjang-panjang, let's go, kita bahas sekarang. Kalau ngomongin persahabatan mereka, rasanya nggak pas kalau nggak kita mulai dari Dr. Dre, legend asal Compton yang sangat berpengaruh bagi perkembangan musik hip hop. Warisan yang nggak pernah bisa dilupakan. Dimulai dari grup rap legendaris yaitu NWA, solo karirnya yang cemerlang dan menjadi produser rekaman yang disegani banget di dalam maupun di luar hip hop. Ia merupakan salah satu pendiri dua label terbesar di Amerika, yaitu Death Row Records dan Aftermath Entertainment. Nggak cuma itu Geeks, kemampuan Dre untuk mengenali bakat orang tuh luar biasa banget. Dia tahu nih mana orang-orang yang punya potensi di dunia musik. Mulai dari Ice Cube, Tupac, 50 Cent, Snoop Dogg, sampai Kendrick Lamar, semua orang ini masuk jajaran top artis dunia. Tapi yang 50 Cent, Eminem punya andil besar di dalamnya. Dimulai dari jalanan Compton yang kumuh dan problematik, perjalanan Dre sangat menginspirasi. Dre mengawali karirnya sebagai anggota dari grup bernama World Class Wrecking Crew, sebuah grup elektro dari Los Angeles. Tapi ketenaran dan prestasinya semakin terlihat ketika ia mendirikan grup bernama NWA, the most dangerous group in the world. Sedikit informasi tentang grup ini, NWA adalah grup rap legend asal Compton yang diisi oleh Ice Cube, MC Ren, DJ Ella, Eazy-E, dan Dr. Dre. NWA dianggap sebagai salah satu pelopor gangsta rap, subgenre dari musik rap yang menyampaikan budaya dan nilai-nilai kehidupan gangster kota, realita kehidupan, dan perjuangan. Lirik lagu NWA ini mengandung tema-tema kritik sosial dan politik. Karena itulah mereka kerap kali tersandung masalah hukum. Wait, buat kalian yang mau dengerin cerita lengkap NWA, bisa tonton video kami yang berjudul Perjalanan Karir NWA, grup rap paling berbahaya di dunia. Di video itu, kita bahas tuntas mulai dari awal mereka berdiri sampai mereka bubar. Lanjut, seiring dengan bubarnya NWA, Dre mulai berkarir sendiri dan mendirikan label rekaman bernama Death Row. Dre mendirikan Death Row dibantu oleh dua orang temannya, yaitu D.O.C. dan Suge Knight. Ketika bersama Death Row, Dre semakin menunjukkan kebolehannya dengan menaungi album-album klasik yang terkenal sepanjang masa, seperti Doggy Style milik Snoop Dogg dan All Eyez on Me milik Tupac. Tapi karena banyaknya masalah dalam tubuh Death Row, Dre memilih untuk keluar dan membentuk label rekamannya sendiri, yaitu Aftermath Entertainment. Meskipun Dre sempat mengalami kemunduran bersama Aftermath, bahkan mengalami kerugian nih di awal tahun, ia tetap yakin kalau Aftermath bisa menjadi raksasa di dunia hip hop. Dan ya, itu beneran terjadi. Sebagai bukti bahwa Dre emang berbakat dalam mengenali bakat orang, ia mengontrak rapper kulit putih asal Detroit yang kemudian menjadi fenomena secara global, the one and only Eminem. Kolaborasi Dre dan Eminem merupakan tanda dimulainya persahabatan mereka, sekaligus menjadikan Aftermath sebagai salah satu label paling berpengaruh di industri hip hop. Pow! Right in the arm. Lahir dengan nama Marshall Bruce Mathers, Eminem memiliki banyak sekali kesulitan di masa kecilnya. Ia dibesarkan di lingkungan kumuh Detroit oleh seorang single mom. Masa kecilnya yang gak jauh dari kemiskinan, pembulian, dan masalah keluarga ngebuat Eminem jadi pribadi yang benar-benar kuat. Ia mengubah kehidupannya yang berat itu menjadi lirik-lirik yang luar biasa gokil. Ia mengeksplorasi semua kepahitan hidup dalam lagu-lagunya dengan jujur dan berani. Beberapa orang menganggap Eminem gila, even Dre itu sendiri. Dalam sebuah wawancara, Dr. Dre merasa kaget dengan lirik lagu My Name Is yang ditulis oleh Eminem. Dre ngeyakinin Eminem tentang apa yang ia tulis, semacam, lo yakin nih ngomongin nyokap lo? He made my eyebrows go up a couple of times. You know what I mean? Mine too, and I wasn't even next to y'all. I'm like, man, you sure you want to say this? What did you say about your mother, man? Yeah, you know what I mean? Yeah, like, man, you know your mom may hear this record. Jauh sebelum terkenal, Detroit menjadi tempat di mana Eminem merintis segalanya. Walau bukan tempat lahirnya, tapi dia cinta banget nih sama kota yang satu ini, karena ia tumbuh besar di sana dan punya banyak kenangan tentunya. Dan jauh sebelum Eminem terkenal, ia adalah andalan bagi sebagian masyarakat Detroit kelas bawah. Ia jadi rapper yang dianggap istimewa dalam skena rap underground di Detroit. Hey folks, enough with the gay jokes, especially from a gay broke yourself. Hey, Lo. This style's doo-doo. You worked here longer than me, and I get paid more than you do. Serious, man. Dog, take a What's this guy standing in line for? He ain't got money to eat. Check this out.
Freestyle battle ini jadi sarana Eminem ngelatih skill nge-rapnya. Eminem juga berlatih dari seorang rapper yang jago banget sama freestyle, yaitu Proof, sahabat karib Eminem, yang ketika dia meninggal, Eminem tuh ngalamin depresi parah saking sedihnya. Yo, my name is Shady. His name is Proof. Yo, we used to have a roof up on my house, but now we had a mouse that ate the cheese out of the fridge. Didn't want to admit that I was on welfare when I was 3. Plus, when I was 4, my mother used to leave. She used to always slam the door and say, goodbye, goodbye, Marshall. I'm leaving, I'm single, and right now I'm going to mingle at bingo. Yeah, see you later, alligators, what she said. Then I would always stay at house, freeze until I'm dead, cause it was cold inside the house. We never had no heat. Yo, Proof used to come walking up right up the street and be like, yo, what up, M? How you doing? I used to be like, yeah, man, it's good to see you, dog, but my life's ruined. Cause my mom just left. She left my brother Nate, and I hate the fact that we never had no food on our... Di tahun 1997, Eminem ngebuat karakter untuk alter egonya yang kalian semua udah pasti kenal, yaitu Slim Shady. Di kisaran tahun 1998, inilah sosok yang jadi fenomena mulai diciptakan. Slim Shady diciptakan sebagai versi yang lebih dark dan berani dalam menulis lirik. Slim Shady emang sengaja dibuat Eminem untuk menyalurkan kemarahan, frustasi, dan pengalamannya yang gelap ke dalam lirik yang agresif dan kontroversial. Alter ego ini dibuat gak hanya untuk beda aja gitu. Slim Shady ada karena Eminem ingin adanya kebebasan berekspresi untuk mendorong batasan dalam mengeksplorasi tema yang sebelumnya belum pernah ada dalam mainstream hip hop. Eminem is the rapper, Slim Shady will kill you, and Marshall Mathers is the person like behind the whole, you know, mask or whatever. Kita masuk ke cerita inti, seru-serunya cerita nih gigs. Jadi di tahun 1997, Los Angeles jadi tuan rumah Rap Olympics, yaitu perlombaan underground rap battle gitulah. Nah, di acara inilah titik balik penting bagi Eminem. Disinilah semua benar-benar dimulai. Di tengah banyaknya pesaing, Eminem tampil memukau dengan gaya rapnya yang mencolok dan lirik-liriknya yang unik. I'ma tell you this for your own benefit. You shit was dope as hell, especially when you wrote 90% of it. What you need to do is practice on your freestyle. When you come out missing like Snoop Dogg's police file. Walau jadi juara kedua, penampilan gokil Eminem menarik perhatian beberapa tokoh industri. Jimmy Iovine salah satunya, pendiri Interscope Records yang juga temennya Dr. Dre. Iovine sadar dengan kemampuan Eminem ini dan langsung merekomendasikannya ke Dr. Dre. Karena Iovine tahu bakat Eminem akan sangat padu kalau bareng orang yang satu ini. Di suatu hari, Dre dan Jimmy mendengarkan lagu dari Eminem. Dan ketika Dre mendengar cuplikan lagu tersebut, Dre langsung suka dengan karakter dan konsep dari Eminem. He popped it in and I heard it and I thought it was incredible. At this time, I had no idea he was a white guy. I didn't find that out until a few days later. And I was just like, what the f*** is this? I really need to... Beberapa saat setelah itu, Dr. Dre memutuskan untuk bekerja sama dengan Eminem, keputusan yang mengubah arah sejarah hip hop. Dalam pengambilan keputusan ini, Dre bercerita kalau ia dimaki dan didikte untuk tidak mempekerjakan seorang rapper kulit putih. Tapi Dre membantah dan terus melanjutkan untuk bekerja sama dengan Eminem. Menghadapi skeptisisme industri terhadap rapper kulit putih, keputusan Dre merupakan keputusan yang menantang. Apa yang dipertaruhkan Dre sangat beralasan. Dan sekarang kita semua tahu kalau Dr. Dre benar. Lanjut, sesi rekaman studio pertama mereka sangat sesuai ekspektasi. Chemistry keduanya terasa nyata. Dan dalam hitungan menit, mereka mulai menciptakan lagu yang kelak menjadi salah satu hits terbesar Eminem, yaitu My Name Is. Hi kids, do you like violence? Yeah. See me stick behind this man. What am I? Because the first day me and Dre got down together, we did 3 songs, and My Name Is was the second song that we did, and we was in there. It was like he played me the beat, and it was like instantly I just started saying it, like, you know, the beat started talking to me like, hi, my name, like I started like doing the hook, and he looked at me kind of funny like, you can use that as a hook, you know? It was like, then the more I started saying it, the engineers in the studio started saying it, you know what I'm saying? Everybody was like, oh, hi, my name is, and I was like, yo, that's him right there. So I just went in and like freestyled some verses, and then I hadn't had them wrote yet, and just went home that same night and just wrote them and then came back the next day. Setelah dirilis di bawah naungan Aftermath Entertainment, lagu My Name Is langsung menjadi fenomena di tahun itu. Kalau kata kita sekarang tuh viral banget deh nih lagu. Respon publik saat itu luar biasa banget. Lagu ini langsung memuncaki tangga lagu, mengubah sosok rapper kulit putih menjadi rapper yang dikenal dalam waktu yang sangat singkat. Dan beberapa bulan setelah itu, lagu ini udah menjadi lagu wajib pecinta hip hop di seluruh dunia. Lagu yang harus ada di setiap playlist lah kurang lebih. Yo, cut the cameras, man. Come on, dog. Hey!
Ladies and gentlemen, and a 2 and a 3 and a 4 Take him out. Ladies and gentlemen, introducing Eminem. Keberhasilan ini ngebuat Dre semakin yakin kepada Eminem dan membungkam semua orang yang mengkritik dirinya. Berkat kesuksesan Eminem pula, Dre memperkuat reputasinya sebagai produser yang visioner. Dia ngebuktiin, mau bareng Ruthless, Death Row Records maupun label rekamannya sendiri, dia bisa ngebuat musik keren bersama artis pilihannya. Hal ini juga menjadi awal mula era baru di dunia hip hop, sekaligus dimulainya persahabatan yang gak pernah putus sampai hari ini. Right here. I want to see my friend. Hi. It's my friend. He's my friend. He's really my friend. He's pretending, but that's my friend, Dr. Dre. Rilisan album The Slim Shady LP di tahun 1999 menandai datangnya power baru di dunia hip hop. Dengan produksi keren dari Dre dan lirik luar biasa dari Eminem, ngebuat album ini sukses secara komersil. Album yang terjual jutaan kopi di seluruh dunia ini ngebuat Eminem meraih Grammy Award untuk pertama kalinya di tahun 2000 dengan kategori Best Rap Album sekaligus Best Rap Solo Performance dalam lagu My Name Is. And the Grammy goes to... Whoa! Mr. Controversy, Eminem! Eminem, yes! The Slim Shady LP ini memperkenalkan lebih dalam kepada publik tentang alter egonya, yaitu Slim Shady. Album ini juga memperkenalkan gaya penulisan yang unik dengan lirik-lirik yang terlalu jujur, lucu, dan banyak kontroversial tentunya. Like what? Drama like what? Like front page of Billboard. Blam! Billboard editor saying Slim Shady is bad influence and Slim Shady is promoting rape and Slim Shady is promoting violence and Slim Shady is promoting a lot of this and that and this and that and this and that. Kenaikan nama Eminem ini semakin luar biasa ketika ia merilis album The Marshall Mathers LP di tahun 2000 dan semakin gila lagi dibarengi dengan The Eminem Show di tahun 2002. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun, Eminem mengeluarkan album dan selalu jadi album terbaik. Dan album-album Eminem ini menginfluence banyak banget rapper-rapper baru di tahun 2010-an sampai sekarang. Bahkan, gaya penulisan lirik Eminem menginfluence rapper kondang asal Compton, yaitu Kendrick Lamar. Kendrick belajar dan merasa penasaran dengan bagaimana Eminem menulis lirik dan nge-rap dengan sebaik itu. Dalam interview bersama jurnalis senior, yaitu Rick Rubin, Kendrick mengungkapkan penasarannya dengan gaya penulisan Eminem di album The Marshall Mathers LP. I got my clarity just studying M when I was a kid. I always, how I got in the studio was just all off curiosity. I had a love for the music, but it was curiosity, The day I heard Marshall Mathers LP, I was just, how does that work? What is he doing? How is he putting his words together like that? What is that? What's the track under it? Oh, that's a double. It's an ad-lib. An ad-lib? What is that? You should go in the studio and see, I do that. How is he projecting? How is his words cutting through the beat like that? What is he doing that I'm not doing now that I'm into it? Yeah. His time is impeccable, when he want to fall off the beat is impeccable, and these are certain things that through experience and time that, I had to learn. Dengan ini, Eminem dan Dre tertulis dalam sejarah hip hop sebagai salah satu artis paling berpengaruh di dunia. Gak ada yang bisa ngebantah ini. Kita lompat ke tahun di mana lagu legend, yaitu Forgot About Dre, dibuat. Banyak cerita seru tentang pembuatan lagu ini. Jadi di akhir tahun 1999, Dr. Dre lagi menggarap proyek bareng Snoop Dogg di albumnya yang berjudul 2001. Sementara itu, Eminem lagi menulis lirik dengan judul Forgot About Dre, sebuah lagu yang ditujukan untuk semua orang yang mengkritik Dr. Dre. Lagu ini emang Eminem tulis untuk orang-orang yang mengatakan kalau Dre sedang mengalami kemunduran ketika mengontrak Eminem. Production here. Dre was off track for a minute, Dre had a couple of bad years, but Dre is Dre. Dre is like a cat. Dre is always gonna land on his feet. He's always gonna land on his feet. So, I feel like me and Dre got a chemistry similar to him and Snoop's chemistry. Not necessarily to compare myself to Snoop, but there's a certain chemistry there. And all Dre needed was
to work with the right people. You know what I'm saying? Lagu ini awalnya ditulis untuk dinyanyikan oleh Dre dan Snoop. Eminem cuma pengen nulis lirik aja. Dan ketika Dre diwawancarai tentang kejadian ini, Dre juga bingung apa yang dipikirin sama Eminem. Kalau Min Gigs pribadi sih berpikir kalau Eminem nih pengen nunjukin rasa terima kasihnya ke Dr. Dre setelah apa yang dilakukan Dre ke Eminem. Pikiran ini ada karena kita semua emang tahu kalau Eminem selalu mention Dre di lagu-lagunya, di acara penghargaan, dan di wawancara. Eminem selalu bilang kalau Dre telah menyelamatkan hidupnya. Pokoknya Dre udah jadi malaikat lah bagi Eminem. Lagu ini mendapat perhatian hebat di masyarakat. Lagu ini juga mendapat penghargaan Grammy sebagai Best Rap Performance by a Duo or Group di tahun 2001. Selain itu, lagu ini juga mendapat penghargaan dari MTV Video Music Awards sebagai Best Rap Video di tahun 2000. Coba kalian tonton video klipnya, terus balik lagi ke video ini dan komentarin seberapa keren video klip itu. Lanjut, gak cuma sampai di situ, mereka berkolaborasi lagi dalam lagu berjudul What's the Difference bareng Exhibit. Di lagu itu, Eminem lagi-lagi menulis lirik tentang rasa cinta dan terima kasihnya kepada Dre di bagian ini. Dan yang bikin lagu ini keren banget adalah adanya percakapan. Jadi lagu ini tuh ada semacam percakapan antara Eminem dan Dr. Dre. Di awal, Eminem menyatakan betapa cintanya dia ke Dr. Dre. Sampai kalau ada apa-apa sama Dre, Eminem akan selalu ada untuk dia. Dan Dre meresponnya dengan lirik balasan yang bunyinya gini. Slim, I don't know if you noticed it, but I've had your back from day one. And word, let's blow this. Kalau di Indonesiain kurang lebih gini. Slim, gua nggak ngerti lo sadar apa enggak, tapi gua udah ngedukung lo dari pertama kali kita bertemu. Jadi ayo kita hajar si Jalang itu. Si Jalang yang dimaksud nih siapa sih? Nah, itu ada di lanjutan liriknya yang ini. Well, if you ever kill that Kim, I will show you where the ocean is. Kim yang dimaksud adalah mantan istrinya Eminem. Kalau di Indonesiain tuh gini kurang lebih. Oke, kalau lo berani ngebunuh si Kim lo itu, gue bakal nunjukin lo sesuatu yang lebih besar dari apa yang udah gue kasih ke lo. He said if you ever want to kill that Kim B, I'll show you where the ocean is. Lanjut ke lagu dengan intro paling menyenangkan di telinga. Yap, Still Dre. Di lagu ini, Eminem nggak berkolaborasi dengan Dr. Dre, tapi Eminem ada dalam proses pembuatan video klip ini. Gak cuma itu aja gigs, mereka ini saling membantu dalam produksi video klip karena banyak banget video klip Eminem yang ada Dr. Dre-nya. Apa aja tuh, mulai dari My Name Is, Without Me, The Real Slim Shady, Just Lose It, dan yang terbaru ada Houdini. Coba apa lagi nih video klip Eminem yang kalian tahu ada Dr. Dre-nya. Selain membangun kerjasama dalam industri musik, ternyata mereka pernah main film bareng gigs. Buat yang belum tahu, film itu berjudul The Wash. The Wash adalah film komedi Amerika tahun 2001 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh DJ Po. Pemeran dari film ini antara lain ya Dr. Dre, Snoop Dogg, DJ Po, dan tentu aja Eminem. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang film ini, tonton sendiri deh gigs. Takutnya spoiler. Motherfucker took my job. Nah, Chris, I can't let you smoke my homeboy like that. Inherited Dr. Dre's beef by signing with Dre and was now the prodigy of Dr. Dre. Dre left Death Row, Suge didn't like that. Dre getting back on, got this white rapper that's ended up being the best rapper in the world. Suge had a problem with it. He was like, you know what? That kid need to be with us. Bagian ini cukup seru gigs, karena mungkin gak banyak di antara kalian yang tahu tentang pertikaian antara Eminem dan Suge Knight. Ini adalah pertikaian antara rapper kulit putih lawan orang gila yang paling ditakuti di masa itu. Gangster-gangster paling terkenal pun pada tunduk sama nih orang. Dia punya power yang gede banget di masa itu. Dia juga member dari geng terkenal, The Mo Pyru Bloods, atau biasa dikenal dengan nama Bloods. Kalian tahu Vanilla Ice yang terkenal dengan lagu SS Baby? Dia pernah berurusan sama nih orang. Vanilla Ice ngejelasin dalam sebuah wawancara kalau dia sangat ketakutan dengan ancaman-ancaman Suge Knight. Suge took me out on the balcony, started talking to me personally. On the balcony, high above, like 15 floors. He had me look over the edge, show me how high I was up there. Are you scared? I needed to wear a diaper on that day. Mendengar kesuksesan Dre bareng Eminem, mantan partner Dre ini nampaknya panas. Nggak suka dia ngeliat suksesnya Aftermath Entertainment. Karena di posisi saat itu, Dre dan Eminem lagi naik-naiknya, sedangkan Death Row lagi ada di posisi yang hidup segan mati tak mau. Kayak udah mau hancur nih label rekaman. Jadi ketika dalam posisi itu, Suge merasa kalau Eminem harusnya ada dalam label rekaman miliknya, yaitu Death Row.
Lanjut ke percobaan Suge Knight mengintimidasi Eminem. Jadi pada acara The Source Awards di tahun 2001, Suge mulai menunjukkan sosoknya di hadapan Eminem. Pada saat itu, Eminem tampil bersama D12. FYI, di acara ini artis siapapun tidak diizinkan untuk duduk bareng bodyguard mereka. Biar si artis tuh bisa diekspos oleh media dan penonton, gitulah maksudnya. Tapi ini semua berujung dalam keadaan mencekam ketika preman-premannya Suge udah ada mengelilingi Eminem. Info ini didapat dari Big Nas, yang saat itu adalah bodyguard Eminem. M was walking to his seat, I'm standing off to the side, and M was cut off on his way to his seat, and all these guys in red shirts surrounded him. And I'm looking at M's face, and I'm looking at these guys. Something ain't right. So I started making my way around to come up the aisle. And next thing I know, you see all these guys talking about death row, death row, death row, Buat yang belum tahu, red shirt yang dimaksud Big Nas adalah sekelompok Bloods. Merah adalah simbol bagi mereka. Nah, karena Big Nas tahu Eminem dalam keadaan yang sangat berbahaya, ia langsung lari untuk menyelamatkan Eminem sebelum ia dilukai oleh anak buah Suge. Di video tadi, kalian dengar kan kalau Big Nas ngejelasin tentang anak buah mereka yang teriak-teriak death row. Nah, itu adalah pesan dari Suge untuk Eminem sebenarnya. Eminem terjebak dalam beef antara Suge dan Dre. Jadi dia ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Lompat ke tahun 2003, ketika Eminem syuting video klip In The Club, Suge Knight datang bersama anak buahnya plus orang-orang Meksiko. Kejadian ini yang ngebuat semua orang berpikir kalau Eminem ini nggak ada takut-takutnya sama Suge Knight. Hal ini diceritain oleh para rapper-rapper yang ada di lokasi, seperti 50 Cent, The Game, dan Tony Yayo. Mereka menceritakan kejadian ini dengan sangat detail. I was bugging because I seen this when I knew Eminem was real. He's like, I don't give a man. This is when I knew. I'm like, damn, Eminem is a real nigga. These niggas. Tony Yayo juga ngelanjutin dengan berkata kalau orang-orang Detroit ini ngeri-ngeri, nggak ada takut-takutnya lah jadi orang. He came outside. He was ready to take on from whatever. Because you remember, it's documented. Proof told Suge, yo, you Tupac in the middle of a party. Remember, them Detroit niggas are kind of crazy, bro. Them 7-8 mile niggas, them niggas always been crazy. Rest in peace. Gak cuma Tony Yayo, The Game juga menceritakan kejadian itu dalam wawancara bersama Flood TV. He from Detroit. He from Detroit, man. He from 8 Mile, bro. And I don't know, 20, 30 minutes ago, we talked about all his niggas is niggas. So, yeah, of course, M was ready to go. He was ready to go. Lanjut ketika Eminem dalam keadaan yang sangat buruk karena pengaruh Dre tetap ada di sisi Eminem dan ngebantu Eminem untuk menyudahi ini semua. Banyak hal yang dilakukan Dre untuk Eminem, salah satunya kemunculan album Relapse. Dre ngebantu Eminem dan ngebuatin semua beat dalam lagu itu, kecuali intro dan lagu Beautiful. Selain ngeproduce, Dre juga terlibat dalam beberapa lagu seperti All Time Sick dan Crack a Bottle. Dan di lagu Crack a Bottle, gak cuma mereka berdua yang terlibat, tapi 50 Cent juga. Lagu ini juga viral di tahun itu karena kolaborasi 3 rapper dengan kualitas yang oke banget. Album Relapse ini ternyata nggak berhasil. Overall banyak orang yang mengkritiknya. Bahkan Eminem sendiri nggak suka dengan album ini. Ada beberapa kali dia bilang di sebuah wawancara, dan yang paling disoroti adalah pendapat Eminem di album selanjutnya dalam lagu Not Afraid. Di lagu ini Eminem bilang kalau emang Relapse nih kurang lah. Seberapa besar makna dari persahabatan mereka bisa kalian dapetin dalam lagu yang berjudul I Need a Doctor yang dirilis pada tahun 2011. Coba kalian dengerin dan baca lirik lagu ini. Bener-bener haru banget nih. Di sekitar tahun pembuatan lagu ini, Dre udah lama vakum dari dunia musik. Hal ini disebabkan karena depresi berat atas meninggalnya anak laki-lakinya yang bernama Andre Young Jr. di tahun 2008. Sekitar 3 tahun Dre merenungi kehidupannya. Akhirnya dia bangkit karena pengaruh musik. Ia bersaksi bahwa musik benar-benar mengubah hidupnya. Ia berkata bahwa musik benar-benar memberikan kekuatan untuk terus maju menghadapi hidup. Dan I Need a Doctor adalah salah satu peran penting dalam masa pemulihannya. The car crash I think is just metaphorically speaking, like, you know, feels like Dre's been in a coma. Like me and hip hop are trying to wake him up out of his coma. Dalam lagu yang sama, Dre mencoba untuk menanyakan kepada kawan lamanya kemana mereka di saat-saat susah. Dre menanyakan itu dalam lirik bagian They said they was riding to the death, but where the f*** are they now? Now that I need them, I don't see none of them. All I see is Slim. All your fair weather friends, all I need is him. Ngeri pokoknya nih lagu, gokil banget guys. Kalian harus dengerin sih.
Kita lompat ke tahun 2020. Beef antara Eminem dan Snoop Dogg yang sempat jadi perbincangan di publik. Keributan ini dimulai ketika Snoop Dogg mengatakan kalau rapper kulit putih nggak punya tempat di dunia hip hop, dan Snoop menyebut nama Eminem dalam video itu. The Great White Hope. White rappers had zero respect in rap. Let's keep that 1,000. None. He has probably put Eminem in a position where he could be labeled as one of the top 10 rappers ever. I don't think so, but the game feels like he's top 10 lyricists and all that comes with it, but that's just because he's with Dr. Dre, and Dr. Dre helped him find the best Eminem that he could find. Banyak orang mempermasalahkan Snoop dalam wawancara itu. Banyak yang tertuju pada kalimat Snoop yang mengatakan kalau Eminem bisa seterkenal ini karena Dr. Dre. Padahal, apa yang selama ini telah Snoop raih juga nggak lepas dari campur tangan Dr. Dre. Album terbaiknya, Doggy Style, Dre yang memproduksi. Dre juga yang memperkenalkan Snoop Dogg pada publik. Terlepas dari itu, Eminem merespon pernyataan Snoop dalam lagu berjudul Zeus. Man, dog, you was like a damn god to me. Tapi beef ini nggak berjalan lama. Mereka segera berdamai karena Dre mengalami sakit parah. Eminem dan Snoop juga langsung mengkonfirmasi kalau beef ini udah selesai. Dan mereka berdua merasa bersalah atas apa yang terjadi. Eminem merasa bahwa ini nggak seharusnya terjadi. Sedangkan Snoop mengucapkan permohonan maaf pada Eminem tentang statementnya. And we were like, bro, this is stupid. This is stupid as hell to be feuding right now. So I don't remember if I called him or he called me. I can't remember, but we talked it out, and I think that there was a miscommunication at the time. I felt like I was out of pocket. You know what I'm saying? And I apologized to him and I let him know. And I'm just better at myself, you know what I'm saying? I make mistakes, I ain't perfect, I'm Snoop Dogg. Setelah beef yang cukup menyita perhatian hip hop scene ini, mereka tampak rukun dan bahkan mereka kembali berkolaborasi dalam lagu yang berjudul From the D to the LBC. Dari judulnya aja udah kelihatan adem ayem nih pertemanan mereka. Buat yang belum tahu apa maksud dari From the D to the LBC, D yang dimaksud adalah Detroit, tempat Eminem tumbuh besar. LBC adalah Long Beach City, tempat Snoop Dogg mengawali karir rapnya. Jadi semacam koneksi persahabatan antara Detroit dari East Coast dan Long Beach dari West Coast. Eminem dan Snoop juga sempat interview bersama mengingat masa lalu ketika Eminem ikut andil dalam pembuatan video Still Dre. Wasn't you on the beach running on that video? Was I in that video? Yeah, you was running on the beach. That was like your debut album. I was? You was running on the beach Why with the no fuck do I clothes not on. remember that? You was running on the beach with damn near no clothes on. What That's the when fuck? You was, yo, you gotta show me that shit, you cause I was don't remember. Slim Shady, cuz you was like crazy. Triple platinum doing 50. Dan akhir dari semua ini, lagi-lagi ada peran Dr. Dre. Kerjasama antara Dre dan Eminem melampaui kesuksesan pribadi karena emang berdampak pada industri secara luas. Berkat persahabatan mereka berdua, industri yang awalnya menolak kulit putih sekarang bisa menerima. Mereka mendobrak perbedaan ras dan latar belakang dalam industri hip hop. Banyaknya rapper kulit putih sekarang gak lepas dari munculnya Eminem. Ya emang sebelum itu udah ada sih beberapa rapper kulit putih seperti Beastie Boys dan Vanilla Ice. Tapi yang mempopulerkan semakin luas ya Eminem karena ada Dr. Dre di belakangnya. Eminem juga menjadi rapper kulit putih pertama yang wajahnya terpampang di majalah The Source, majalah khusus membahas hip hop. Di luar urusan profesional, Dre dan Eminem masih memelihara hubungan mereka. Bahkan sampai konten ini dibuat, mereka masih jadi sahabat baik. Di tahun 2022, mereka reuni di acara Super Bowl Halftime yang menampilkan Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, dan Kendrick Lamar. Acara ini menjadi sorotan dunia karena line up artis yang datang bukan kaleng-kaleng semua. Ini cuplikan videonya. Dan di tahun yang sama, Eminem mendapat penghargaan Rock and Roll Hall of Fame dan dia masih tetap menyebut nama Dre dalam ucapan terima kasihnya. Dan yang menarik, Dre memberi sedikit pidato dalam acara ini. Gini nih pidatonya. Then came the backlash. Look at him, Dre. This guy has blue eyes. You can't sign him. There was a massive amount of resistance from my own team and people around me that didn't want me to work with him simply because he was white. Didn't want me to sign him or anything like that. While everyone else around me had their doubts, I knew that his gifts were undeniable. That's right! With two artists in do-or-die situations, he was desperate to find a way to feed his family, and I was searching for something that I can sink my teeth into creatively. Each of us were exactly what the other one needed, and I was willing to bet my entire career on that. Grammy Awards, an Emmy, an Oscar.
Yeah, making him the best-selling artist of the 2000s, best-selling hip-hop artist ever. Let me repeat that, the best-selling hip-hop artist ever. Dalam sejarah hip hop, cuma sedikit kerjasama yang mampu membawa dampak besar kayak Dre dan Eminem. Perjalanan mereka ini mendefinisikan arti hip hop yang sebenarnya. Mereka menciptakan legacy yang terus menginspirasi dunia musik, nggak hanya hip hop. Gimana menurut kalian tentang persahabatan mereka ini, gigs? Jangan lupa like kalau kalian suka, tinggalin komentar, dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Kalau ada cerita yang kurang dari video ini, coba kalian tulis di kolom komentar.